Halo teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil review jurnal kami. Namun sebelum itu perkenalkan, saya sendiri Maria Fatima Amuna dengan NPM 52180015. Yang berikut Agustina Lonika Auni dengan NPM 52180005 dan yang berikut Lorenzo Pereira Suarez dengan NPM 52190070. Di sini jurnal yang kami review, Effect of Dual Catalyst Addition in Silica Carbon Serogel as Organosilica Membrane Coating Materials, yang artinya pengaruh penambahan dual katalis pada silika karbon serogel sebagai material pelapis organosilica membran. Seperti yang terlihat pada slide, ini merupakan lapisan tipis atau thin film, yang artinya lapisan yang digunakan untuk melapisi permukaan membran. Thin film ini didapatkan dari sol yang dilapiskan pada substrat dengan menggunakan berbagai metode, sehingga didapatkan lapisan dengan ketebalan yang rendah dan kehomogenan yang tinggi. Sol ini diperoleh dengan menggunakan salah satu metode seperti proses sol gel. Proses sol gel adalah proses pembentukan senyawa anorganik melalui reaksi kimia dalam larutan pada suhu rendah. Dalam proses tersebut terjadi perubahan fase dari suspensi koloid atau sol membentuk fase cair kontinu atau gel. Tahap proses sol gel ini meliputi beberapa tahap seperti pengaringan, hidrolisis, kondensasi, dan pematangan. Katalis yang umum digunakan dalam reaksi pembentukan gel adalah asam-asam anorganik seperti HCl, HNO3, dan H2SO4. Di samping itu, asam-asam organik juga dapat digunakan sebagai katalis pembentukan gel dan sifat fisik gel. Reaksi hidrolisis dan kondensasi terjadi dengan cepat, sering meningkatnya konsentrasi dari amonia sehingga nukleasi berlangsung dengan singkat yang berakibatkan ukuran partikel silika relatif lebih besar. Selama dekade terakhir, perbaikan besar dalam hidrostabilitas membran silika telah dilaporkan dengan pengenalan organik templat ke dalam matriks silika melalui metode sol gel. Oleh karena itu, adanya berbagai karbon ke dalam kerangka silika memberikan sifat hidrofil dengan mencegah silika terlarut di bawah gangguan hidrolitik. Sebagai membran pengayak molekul dalam desalinisasi menggunakan metode sol gel dengan proses menggunakan tetraetil orthosilicate atau TEOS. Ini sebagai prekursor silika dan copolymer triblock. Yang berikut adalah tujuan untuk menentukan kondisi optimum dari thin film yang dihasilkan dari proses sol gel yang nantinya bisa diaplikasikan sebagai pelapis pada membran organosilika untuk proses desalinasi air asin. Yang berikut adalah metode. Yang pertama adalah pembuatan larutan NH3. Yang pertama, dilarutkan NH3 pekat 25% sebanyak 0,378 ml dengan etanol 50 ml, kemudian diencerkan dengan etanol, lalu digunakan sebanyak 141,127 ml. Kemudian treatment prekursor TEOS. Ditambahkan etanol 96% sebanyak 20 ml ke dalam botol reagen, lalu didinginkan sampai suhu 0 derajat Celcius. Lalu diaduk dengan kecepatan 250 rpm selama 5 menit. Lalu dimasukkan TEOS sebanyak 18,66 gram dan diaduk selama 5 menit. Yang berikut merupakan pembuatan sol gel. Pertama, dilakukan pengadukan pada ET tambah OH tambah TOS
selama 5 menit pada suhu 0 derajat Celcius. Lalu ditambahkan asam sitrat, kemudian dilakukan proses pengadukan selama 1 jam, lalu ditambahkan larutan amonia atau NH3, kemudian direflux ET, tambah teos, tambah asam sitrat, tambah amonia selama 2 jam pada suhu 0 derajat Celcius. Lalu dilakukan pengadukan dengan kecepatan 250 rpm setelah 2 jam. Kemudian dicek pH-nya. Silika sol yang dihasilkan dibuat dalam variasi perbandingan mol rasio. Berikut merupakan pembuatan serogel. Yang pertama di oven silika sol pada suhu 60 derajat Celcius selama 24 jam sampai terbentuk padatan kaca. Kemudian padatan digerus sampai menjadi bubuk yang homogen. Lalu dikalsinasi pada suhu 175 derajat Celcius, 250 derajat Celcius, dan 600 derajat Celcius selama 1 jam. Dikarakterisasi dengan uji FTIR. Yang berikut karakterisasi serogel. Baik, yang berikut hasil dan pembahasan. Baik, gambar ini menunjukkan hasil uji FTIR berdasarkan suhu kalsinasi 175 derajat Celcius, 250 derajat Celcius, dan 600 derajat Celcius. Baik, berdasarkan gambar menunjukkan karakteristik dengan peak siloxane SiOH terdapat pada panjang gelombang yaitu 1074 cm-1, silanol SiOH terdapat pada panjang gelombang 952 cm-1, dan silika karbon atau SiC terdapat pada panjang gelombang 799 cm-1. Baik, pada tabel 1, pada pik panjang gelombang 3750 cm-1 adalah vibrasi gugus fungsi karbon C rangkap 2 CH atau alkena. Kesimpulannya bahwa ikatan alkena terlihat pada saat tidak berkalsinasi. Sebaliknya pada suhu 175 derajat Celcius ikatan alkena mulai berkurang, dan pada suhu 600 derajat Celcius ikatan alkena tidak terlihat. Hal ini membuktikan bahwa ikatan alkena akan terdekomposisi pada suhu tinggi atau berkisar lebih besar dari 600 derajat Celcius. Pada suhu 175 derajat Celcius, ikatan karbon belum terdekomposisi, namun pada suhu di atas 500 derajat Celcius, ikatan karbon sudah terdekomposisi. Oleh karena itu, pada gambar di sebelah, ikatan karbon alkena mulai berkurang ketika suhu kalsinasi semakin meningkat menuju ke suhu 600 derajat Celcius yang ditunjukkan pada peak 3750 cm-1 yang semakin menghilang. Baik, pada tabel 2 dan 3 menunjukkan peak panjang gelombang pada suhu kalsinasi 175 derajat Celcius, 250 derajat Celcius, dan 600 derajat Celcius. Dari hasil tabel 2 dan tabel 3 menunjukkan silanol persiloksan pada suhu kalsinasi 175 derajat Celcius, 250 derajat Celcius, dan 600 derajat Celcius berdasarkan luas area dengan menggunakan aplikasi Vitic software dapat digambarkan hubungannya dan akan dijelaskan pada slide berikut. Oke, baik, selanjutnya adalah variasi konsentrasi NH3. Pada ketiga gambar tersebut merupakan variasi amonia dengan silanol persiloxane kalsinasi. Pada gambar A merupakan suhu 175 derajat Celcius, B 250 derajat Celcius, dan C 600 derajat Celcius.
Pada suhu kalsinasi 175 derajat Celcius dan 250 derajat Celcius dan 600 derajat Celcius menunjukkan bahwa pH mempengaruhi hasil siloner versus siloxane yang dihasilkan menurun ketika pH dinaikkan atau menuju ke molar rasio NH3 0,001 dengan molar rasio NH3 0,00015 pada suhu kalsinasi 175 derajat Celcius. Grafik mengalami kenaikan lalu disusul dengan penurunan kembali hingga minimum yang diamati pada pH 8,56. Perilaku ini dapat dijelaskan berdasarkan pada pH dependensi dan hidrolisis, kondensasi dan reaksi polimerisasi untuk TiOS. Sistem ini seperti yang telah dilaporkan secara luas oleh CG dan Sechorer 1990. Selanjutnya merupakan gambar dari sergel hasil kalsinasi serbu. Pada gambar tersebut terjadi perubahan warna pada bubuk sergel. Pada gambar A, kuningan hal ini menunjukkan serogel masih berwarna putih kekuningan. Hal ini dikarenakan ikatan karbon yang terdapat dalam sergel belum terdekomposisi. Pada gambar C menunjukkan serogel berwarna putih kehitaman. Hal ini dikarenakan ikatan karbon yang terdapat dalam sergel telah terdekomposisi. Selanjutnya, pada gambar A dan C merupakan pengaruh suhu kalsinasi terhadap ukuran pori-pori yang terbentuk. Pengaruh suhu kalsinasi pada suhu 175 derajat Celcius yang A, B 250 Celcius, dan C 600 derajat Celcius menunjukkan bahwa pada suhu kalsinasi 600 derajat Celcius mengakibatkan pori-pori sergel lebih besar dibandingkan suhu 175 derajat Celcius. Hal ini sesuai dengan teori Arvlova 2016 bahwa temperatur tinggi mengakibatkan rusaknya struktur karbon. Dengan tergerusnya struktur tersebut menyebabkan terbentuknya lubang pori-pori yang terlalu besar. Oleh karena itu, kalsium baik yaitu pada suhu kalsinasi 175 derajat Celcius. Hal ini karena ikatan karbon diperlukan. Kesimpulan, proses sel gel adalah proses perubahan fase dari suspensi koloid membentuk fase cair kontinu atau gel. Semakin rendah konsentrasi, maka didapatkan pH semakin tinggi. Ukuran pori-pori siloner dan siloxane dapat dilihat dari dekonvolusi siloner dan siloxane yang terbentuk pada sampel yang menghasilkan pH sekitar 5-8 pada kalsinasi 175 derajat Celcius dan 250 derajat Celcius dan 600 derajat Celcius menunjukkan ukuran pori-pori mesoporus dapat digunakan untuk desalinasi tetapi pada pH para kalsinasi 175 derajat Celcius yaitu menunjukkan ke mikrosporus seharusnya di atas pH 7. Siloxane yang terbentuk seharusnya semakin tinggi dikarenakan deprotonasi siloner yang semakin besar. Kalsinasi sergel yang optimal terdapat pada sergel pada suhu kalsinasi 175 derajat Celcius. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kandungan ikatan karbon yang masih tersisa pada struktur silika karbon. Hal ini dibuktikan oleh hasil FDER pada panjang gelombang 800 cm pangkat min 1 dan memiliki ikatan karbon C rangkap 2 CH pada panjang gelombang 3750 cm pangkat min 1 di mana struktur ikatannya kuat sehingga dalam pengaplikasinya membrannya memiliki ikatan karbon lebih stabil. Sekian dan terima kasih.